Pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 unit kios di Simalungun, Sumatera Utara. Sebuah mobil warga yang terparkir di depan kios ikut ludes terbakar. Api melalap 3 unit kios di Jalan Rajamin Purba, Simalungun, Sumatera Utara pagi tadi. Dengan cepat, api membesar dan menghanguskan ketiga bangunan kios. Selain kios, sebuah mobil warga yang terparkir di depan kios pun ikut terbakar. Diduga api berasal dari salah satu kios yang membuka usaha bengkel. Petugas kemudian turun ke lokasi untuk memadamkan api. Warung bengkel ya, bengkel. Asalnya dari bengkel katanya. Kita dari polsek, begitu nengok melihat asap membumbung tinggi, kita langsung merapat kemari. Mati. Kalau untuk mobil ini ada 30 juta katanya tadi sebelum mobil. Kalau untuk warung belum bisa kita taksir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan emak-emak pemulung menjarah sebuah rumah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terekam kamera pengawas. Polisi akhirnya tidak memproses pidana dan mereka hanya dikenakan wajib lapor. Komplotan emak-emak yang diduga sedang memulung ini tampak memasuki sebuah rumah. Tak seberapa lama, mereka ternyata mengangkut sejumlah barang dari dalam rumah. Mulai dari kursi, bahkan rak jemuran. Setelah mendapat laporan, polisi akhirnya menangkap komplotan emak-emak ini. Warga yang merasa dirugikan mendatangi tempat pengepul barang dan mencari barang mereka kembali. Untuk memberi efek jera, komplotan emak-emak ini diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka dan melakukan wajib lapor setiap hari ke Polres Bau-Bau. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, berapa rumah yang menjadi korban penjarahan emak-emak pemulung ini sudah ada Kapolsek Wolio, AKP Abdul Halim Kauga. Selamat sore, Pak Halim. Selamat sore, Bu Safa. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim, kawanan emak-emak yang ada dalam video viral ini, apakah memang betul-betul berprofesi sebagai pemulung atau hanya kedok saja untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah warga? Ya, Bu Safa, terima kasih. Jadi memang ibu-ibu ini profesinya sebagai pemulung. Baik. Ya. Aksi ini baru pertama kali dilakukan oleh mereka atau sebelumnya juga pernah beberapa kali dilakukan di rumah lain? Untuk laporan sementara, kami temukan bahwa ini baru pertama kali mereka lakukan. Baik. Untuk barang-barang yang mereka curi dari rumah warga tersebut untuk digunakan oleh mereka pribadi atau kemudian untuk dijual kembali begitu, Pak? Ya, Bu, terima kasih, Bu Safa. Jadi emak-emak ini memang mereka setelah mengambil, sebagian juga dijual di tempat-tempat seperti di tempat-tempat pemulung, kemudian yang bisa dipakai itu digunakan juga untuk mereka gunakan. Ya, jadi sudah berapa rumah yang menjadi target mereka dan barang-barang apa saja yang telah diambil oleh kawanan emak-emak ini, Pak? Sesuai laporan kemarin, kita temukan mereka 2 rumah, kemudian ada beberapa barang-barang yang diambil, diantaranya perabotan rumah, kemudian juga ada rak jemuran, kemudian juga ada tangki motor, dan ya sebagian banyak itu perabot rumah yang ada di sekitar tempat kejadian. Dari hasil pemeriksaan kepada para pelaku, apa yang kemudian membuat mereka begitu nekat melakukan aksi ini, Pak? Hasil keterangan kemarin bahwa mereka terpaksa ngambil karena melihat situasi mungkin ini ada peluang. Ya. Nah, kemudian mereka mengambil dan kita sudah amankan di Mapolres Bau-Bau, Bu Safa.
Jadi aksi ini dilakukan secara terencana atau secara langsung mendadak saat melihat rumah kosong ada kesempatan kemudian mereka langsung masuk bersama-sama begitu Pak? Ya, ini karena ada kesempatan karena rumah ini terbuka, mereka melihat ada kesempatan sehingga mereka ambil. Tidak ada niat rencana mereka mengambil, karena ini ada kesempatan. Kira-kira begitu Bu Sawa. Baik, mengapa kemudian polisi tidak mempidanakan mereka dan hanya mengenakan wajib lapor? Ya, terima kasih. Kami juga sudah konfirmasi dengan pihak korban bahwa korban masih memberikan suatu tidak dilaporkan ya. Artinya mereka dibuatkan pernyataan sehingga tidak mengulangi-langi perbuatannya. Kita lakukan kearifan lokal dengan membuat surat pernyataan restoratif justice. Baik, terima kasih Pak Halim sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang mahasiswa di perumahan Banjarwijaya, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, tewas mengenaskan. Anak seorang anggota Perbakin itu diduga tewas bunuh diri dengan senjata api milik orang tuanya. Tim identifikasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota menggelar olah tempat kejadian perkara pasca tewasnya Bernard Christian Ongo. Korban berusia 17 tahun yang merupakan mahasiswa ini ditemukan tewas dan diduga bunuh diri dengan senjata api jenis Glock 43 milik ayahnya. Anak dari seorang anggota Perbakin ini tewas setelah proyektil menembus bagian kepala korban di rumahnya di perumahan Banjarwijaya, Cipondoh, Kota Tangerang. Kasus bunuh diri ini masih diselidiki pihak kepolisian Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang. Sedangkan jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Buka jendela gitu terus sudah ramai gitu. Dengar letupan Pak? Enggak dengar. Enggak dengar letupan sama sekali Pak? Sama sekali tidak dengar. Siap. Tapi kalau boleh tahu anaknya ini dia umur berapa Pak? Apa? Anaknya ini umurnya berapa Pak? Anaknya mana? Anak yang ini? Katanya sekitar 18 tahun. 18 tahunan. Tim Densus 88 anti teror menangkap 3 terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat dan Grogol, Jakarta Barat. Ketiga terduga teroris ini terindikasi anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Tim Densus 88 anti teror menggerebek 2 rumah di Kompleks Seroja, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dari tempat ini, tim Densus menangkap 2 terduga teroris, masing-masing ME di Jalan Duet dan S di Jalan Bangau 11. Keduanya diketahui sebagai guru ngaji. Tim Densus juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya spanduk, kotak kecil, dan telepon genggam dari rumah kedua terduga teroris. Kedua terduga teroris yang ditangkap dikenal sebagai warga yang baik dan aktif bersosialisasi. Keseharian beliau ini luar biasa, subhanallah. Yang bersangkutan sosialnya tinggi dan kegiatan dakwahnya itu agamanya ini cukup bagus, alhamdulillah. Sementara itu di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tim Densus 88 juga menangkap 1 terduga teroris berinisial AH. Penangkapan tersebut membuat warga di kawasan padat penduduk ini terkejut dan kebingungan. Sebab AH dikenal sebagai pribadi yang baik dan aktivitasnya tidak mencurigakan sebagai terduga teroris. Komunikasi biasa aja, baik-baik kayak kita sama tetangga, saling sapa, tegur menegur. Saya terbuka ya keluarganya untuk ini. Terbuka. Hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan terkait penangkapan 3 terduga teroris di Bekasi dan Grogol, Jakarta yang terindikasi sebagai anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Dari Bekasi dan Jakarta, Rahmat Hidayat, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Banjir masih tinggi, warga Katingan, Kalimantan Tengah mengungsi di pinggir jalan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.